Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Adristi Maharani dari Prodi Bahasa Asing Terapan Angkatan 2021 dengan NIM 400200521650035. Pada kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan sedikit tentang salah satu kebudayaan atau kesenian yang ada di daerah asalku, yaitu Kota Cirebon. Di Kota Cirebon ini ada yang namanya suatu seni tari yang namanya itu tari sintren, teman-teman. Jadi tari sintren ini menurutku cukup unik ya, karena tariannya itu berbau magis atau berbau magic. Jadi aku jelasin dari awal nih ya, teman-teman. Jadi tari sintren ini itu dilakukan oleh satu orang penari. Iya, penarinya hanya satu dan itu perempuan. Jadi di awalnya ini si penari menggunakan pakaian sehari-hari atau pakaian seperti biasa, kayak kaos atau celana biasa, yang benar-benar kayak bukan untuk kostum menari gitu, hanya pakaian biasa, pakaian sehari-hari. Kemudian si penari ini saat itu masih dalam keadaan sadar. Dia dibalut kain lalu diikat, sekujur tubuhnya diikat dari mulai pundaknya sampai ke kaki, itu diikat. Kurang lebih gambarannya kayak gini. Nah, setelah dia diikat segala macem, dia dimasukin ke kurungan. Kurungannya ini bentuknya kayak kandang ayam kalau bisa aku bilang ya, kayak gitu, cuma agak lebih besar sedikit. Tapi tetap aja menurut aku sempit untuk satu orang. Jadi kemungkinan dia masuk ke situ agak meringkuk ya. Si kurungannya ini ditutup menggunakan kain luarnya, jadi nggak kelihatan dari luar. Perempuan penari tersebut yang udah diikat segala macam dibantuin masuk ke kurungan. Entah itu kayaknya dia dengan posisi duduk atau tiduran, aku kurang tahu karena nggak terlalu kelihatan. Jadi masukin ke dalam kurungan dan musik mulai bermain. Dan ini adalah bagian paling unik dari tarian ini. Seperti yang aku udah bilang di awal, penarinya itu awalnya masih pakai kaos, teman-teman. Kaos dan pakaian sehari-hari, pakaian santai lah ibaratnya, tanpa make up. Terus tiba-tiba setelah beberapa saat kurungan dibuka dan penarinya keluar, tiba-tiba dia udah pakai pakaian lengkap, yaitu pakaian kostum tari sintrennya itu lengkap dengan kacamata hitamnya, dengan ikatan kepala yang mirip kostum tari merak kalau bisa aku bilang, dan sudah make up gitu, sudah cantik gitu, beda dari waktu awal dia sebelum masuk. Dan jarak waktu dari dia masuk sampai dia kurungannya dibuka dan dia keluar itu nggak cukup lama ya, teman-teman. Menurut aku itu sangat sebentar. Jadi kayak kalau dipikir menggunakan logika, itu tuh mustahil untuk dia bisa dandan dulu secantik itu dan pakai kostum selengkap itu di dalam kurungan yang sekecil itu dalam waktu yang singkat. Mustahil secara logika. Makanya ini disebut sebagai tarian yang berbau magis, teman-teman. Karena kita juga nggak tahu apa yang dilakukan dia di dalam kurungan atau siapa yang membantunya dalam berdandan seperti itu di dalam, padahal tangan dia diikat segala macam, kita nggak tahu. Makanya itu yang disebut kenapa berbau magis. Saat keluar dari kurungan, penari sintren ini tuh dalam keadaan tidak sadar dan kemudian dia menari. Ketika dilemparkan uang dengan jumlah berapapun, itu bakal mengakibatkan penarinya jatuh dan tidak bisa berdiri sendiri sebelum didirikan oleh dalang sintren. Kalau tadi aku udah jelasin proses berlangsungnya tarian sintren ini, sekarang aku mau jelasin sedikit tentang sejarah dari sintren ini ya, teman-teman. Sintren ini itu awalnya gabungan dari dua kata, si dan tren. Si-nya itu kayak panggilan dan trennya itu putri. Jadi artinya seperti si putri atau sang penari. Dan untuk menarinya ini sendiri itu ada persyaratannya ya. Jadi nggak sembarangan nih teman-teman.
Jadi untuk menjadi seorang penari sintren, sang penari harus dalam keadaan suci dan bersih. Sebelum melakukan pementasan, maka sang penari harus melakukan puasa terlebih dahulu dan menjaga agar tidak berbuat dosa. Hal ini ditujukan agar roh tidak akan mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam tubuh penari. Dari sintren ini sendiri ada nilai-nilai dakwah yang dibawa teman-teman. Dari beberapa alat yang dipakai, yaitu ada kurungan ayam atau yang disebut sebagai ranggap. Bentuk kurungan ayam yang melengkung berusaha mengingatkan pada manusia yang menyaksikan bahwa bentuk melengkung itulah bentuk fase hidup manusia, di mana manusia dari bawah akan berusaha menuju puncak. Namun setelah berada di puncaknya, manusia kembali lagi ke bawah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dilahirkan dalam keadaan lemah akan kembali pada keadaan yang lemah pula. Kurang lebih seperti itu nilai-nilai yang bisa diambil dari tari sintren ini ya teman-teman. Lalu pada awalnya tari sintren ini dipentaskan pada waktu yang sunyi di saat malam bulan purnama. Karena kesenian tari ini berhubungan dengan roh halus yang masuk ke dalam sang penari. Namun pada saat ini tidak lagi dilakukan pada waktu-waktu itu, tapi dapat juga dipentaskan pada siang hari dan bertujuan untuk menghibur wisatawan dan memeriahkan acara-acara tertentu. Kurasa cukup sekian podcast kali ini. Semoga ini menambah wawasan kalian mengenai kebudayaan-kebudayaan daerah yang ada di Indonesia.